Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini banyak sekali berita beredar terkait dengan pembatalan haji. Ada berita yang menyenangkan, tetapi juga lebih banyak berita yang tidak benar atau hoax. Oleh karena itu, Bapak sekalian, Kementerian Agama dan Banyumas hari ini mengadakan pembinaan kepada penyuluh agama Kabupaten Banyumas untuk mensosialisasikan KMA 660 tentang pembatalan haji yang diteruskan dengan sosialisasi kepada ormas Islam, kepada masyarakat dan tokoh yang ada di Kabupaten Banyumas agar jelas tidak simpang siur terkait dengan pembatalan haji 2021. Sebagaimana yang sudah sering kita pahami bahwa haji itu adalah panggilan. Kalau kemudian sudah dipanggil, apapun yang terjadi pasti berangkat. Kalau tidak dipanggil, sudah siap apapun, maka dia tetap tidak berangkat, seperti tahun 2020 dan tahun 2021. Sebagaimana yang dilantunkan oleh salah satu pendakwah kita, bahwa kalau Allah sudah memanggil kita, maka pasti tidak akan yang bisa menghalangi. Maka dalam syair lagu disebutkan, cintai Allah sepenuh hatimu, sebut asmanya setiap waktu, pastilah Allah memanggil dirimu, pergi ke Mekah sebelum ajalmu. Allah memanggil, bukan yang mampu, Allah memampukan yang memanggil. Allah memanggil, bukan yang mampu, Allah memampukan yang memanggil. Jelas di lagu itu bahwa ketika kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu memanggil bukan orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan siapa saja hambanya yang memanggil di setiap waktu. Oleh karena itu, dalam suasana pembatalan ibadah haji 2021 ini, mari kita terus memanggil asmanya di setiap waktu, karena sesungguhnya Allah akan memanggil dan Allah akan memampukan siapa saja yang memanggil. Ikuti terus Bapak Ibu sekalian pembinaan penyuluh yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kasih Bimas terkait dengan kebijakan kantor Kementerian Agama, khususnya adalah kantor Kementerian Agama dan Banyumas, agar hadir di tengah masyarakat, agar tidak terjadi simpang siur, dan tugas kita hadir di tengah masyarakat untuk memastikan semua itu. Jangan lupa ikuti terus channel ini, subscribe, like, dan komen setelah tonton 2 menit. Ikuti terus guys. Yang sama-sama kita banggakan, yang kita hormati, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, SPTU Pok Jalung, dari kehadiran panjenengan ini saya apresiasi betul.
betul ini. Karena saya tidak mengatakan itu satu bukti ya, tapi itu kehadiran yang memang jarang bisa. Ketika saya pertama kali datang ke Bimas Islam, kegiatan ada beberapa kali dari kepala KUA selalu mewakilkan. Ada beberapa KUA yang selalu mewakilkan. Kemudian ketika saya datang juga ke Panjenengan, banyak yang izin. Tapi hari ini yang izin satu ya. Di samping koordinasi yang seperti ini, koordinasi bulanan yang melalui grup penyuluh, silakan diungkapkan atau dievaluasi boleh, asal dengan bahasa yang bagus. Terkait dengan tusi kita sebagai penyuluh maupun terkait dengan loyalitas kepada Kementerian Agama maupun terhadap ancaman, hambatan dan tantangan terhadap marwah Kementerian Agama. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian lengah, berarti Bapak Ibu sekalian tidak mempunyai kelincahan atau agility. Sehingga kata kepala kantor sering disampaikan kemana-mana, salah satu tanda bahwa seseorang itu memiliki agility itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor, Kasih Bimas, Bapak Ibu sekalian, para penyuluh serta Syapel Bimas. Ada satu buku namanya, pernah mendengar 4.0? Pernah ya? 4.0 ya. Itu ternyata Bapak sekalian, ketika kita sedang mempelajari 4.0, sekarang sudah ketinggalan. Sekarang sudah lahir namanya 5.0. Salah satu tanda bahwa munculnya 4.0 itu diantaranya adalah seluruh ASN yang ada atau SDM yang ada di Indonesia atau di dunia adalah para milenial. Maka ketika kita, Pak Kepala, saya, Kasih Bimas, serta Bapak Ibu sekalian para penyuluh serta ASN di Kementerian Agama dan Banyumas tidak mempelajari 5.0 ini, maka kita akan ketinggalan dalam segala hal, dalam manajemen, dalam perilaku dan sebagainya, karena di era milenial itu tanpa batas. Oleh karena itu sekalian, salah satu tanda atau salah satu indikator bahwa kita sudah memasuki 5.0 itu yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian mempunyai agility. Tulisannya AGILTY, agility bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia lincah. Lincah dalam hal apa? Menangkap perubahan yang ada di sekitar kita. Baik itu perubahan terkait dengan tusi kita sebagai penyuluh maupun terkait dengan loyalitas kepada Kementerian Agama maupun terhadap ancaman, hambatan dan tantangan terhadap marwah Kementerian Agama. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian lengah, berarti Bapak Ibu sekalian tidak mempunyai kelincahan atau agility. Sehingga sesek dia tidak pernah mengeluh, utangnya juga tidak pernah mengeluh karena banyak temannya.
Maka ketika kita menjadi ASN Kementerian Agama yang 5.0 itu harus memiliki agility. Di antaranya adalah lincah menangkap sebuah fenomena yang ada di sekitar kita. Baik, sekali lagi, fenomena terhadap tugas fungsinya kita sebagai penyuluh, yang Menteri Agama kita kan mengedepankan moderasi beragama. Sehingga Menteri Agama melahirkan namanya revitalisasi KUA. Semua layanan Kementerian Agama ada di KUA. Sehingga Kementerian Agama hadir mendekatkan diri kepada masyarakat. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak merubah pola pikir ini, maka akan ketinggalan. Yang kedua, salah satu kelincahan Bapak Ibu sekalian adalah menangkap masalah-masalah yang muncul yang ada di sekitar kita. Baik, sekali lagi, terkait dengan TUSI maupun terkait dengan lingkungan sekitar. Dan kelincahan yang ketiga, setelah kita nemu fenomena yang ada, permasalahan yang muncul, maka Bapak Ibu sekalian harus segera menskenario planning. Fenomena yang muncul apa? Masalah yang muncul apa? Maka Bapak Ibu sekalian segera menskenario planning, merencanakan sebuah skenario besar untuk mengudari masalah itu. Agility namanya. Salah satu ciri orang agile itu adalah matanya mendelik tuh, ketat, kayak kepala kantor dela-dela ubah, kecut. Berarti saatnya harus keluar, tidak di lingkungan, tapi dia harus utuh, harus jeli dan harus cepat. Matanya terengginas. Cara melakukan udah beda orang yang agile itu sama tidak. Menskenario planning. Oleh karena itu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama untuk segera merubah pola pikir kita, pola tingkah kita, untuk berubah menjadi yang lendat, menjadi lebih lincah. Saya kira itu sekalian yang saya hormati. Terima kasih. Lupa Pak Kasih dan Cabur Bima Islam yang hadir pada majelis ini. Terima kasih pada diri keluarga bersama sahabat sekali Pak Sobri Sohibet dan Wabuk Jalur dan anggota pengurus nasional. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf kalau hari ini sebenarnya pada hari acara luar biasa. Nanti kami sempatkan nanti terlalu lama karena pukul 12 zuhur awal kami mengundang yang berkaitan dengan pembatalan haji. Saya singgung sedikit pertama tentang pembatalan haji. Penyuluh harus paham. Pertama, pembatalan haji itu berdasarkan KMA nomor 660. KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 660. Itu tentang pembatalan calon jamaah haji diberangkatkan pada musim penyelenggaraan haji tahun 2021-1440 ya. Ini harus paham sebagai penyuluh. Kenapa alasannya? Yang penting itu 3. 1, demi menjaga kesehatan calon jamaah haji, karena pandemi masih ada di mana-mana termasuk di Indonesia dan Arab Saudi, sehingga khidbun nafsi, menjaga jiwa diutamakan. Intinya itu. Karena ada 5 yang harus kita jaga, antara lain adalah khidbun nafsi. Menjaga kesehatan diutamakan. Dengan sehat itulah sempurna dalam beribadah. Kalau tidak sehat, ibadahnya tidak sempurna. Panjenengan benar-benar sudah paham betul itu. Karena memang haji itu melibatkan dari berbagai unsur dan manusia di mana saja, dari keluarga, lingkungan, masyarakat, negara dan sebagainya. Intinya itu. Yang kedua, tentang pendeknya waktu persiapan untuk pemberangkatan calon jamaah haji. Persiapan teknis pemberangkatan, intinya itu. Persiapan teknis pemberangkatan. Kalau yang non teknis pemberangkatan, manasik haji sudah siap. Manasik haji itu dikasih buku, dikasih video, dikasih flash disk dan lain sebagainya, itu siap. Juga non teknis kesehatan sudah divaksin dan sebagainya sudah siap. Tapi teknis keberangkatan itulah yang menjadi persoalan
pendeknya waktu untuk berangkat ke tanah suci. Coba kalau persiapan berangkatan dari rumah ke ibu kota kabupaten, contohnya ke Pendopo Banyumas, juga protokol kesehatan. Dari Banyumas kota ke Purwokerto, Pendopo Sibani harus ke Solo, di Solo lalu ke Arab Saudi dan sebagainya. Sehingga waktu yang pendek teknis keberangkatan itu jadi pertimbangan pemerintah. Karena sekarang sudah akhir bulan Syawal. Pada haji kan tanggal 20 Juni 10 Dzul Hijjah. Nah ini daripada kalang kabut persiapan pemberangkatan, pemerintah dan DPR khususnya Komisi 8 mengadakan rapat dan sudah masuk kepada Presiden RI, sehingga keputusan yang terbaik adalah dibatalkan. Yang ketiga, Arab Saudi hanya mencatat 60.000 calon jamaah haji dari luar Arab Saudi, dan ini belum dibagi Indonesia dapat kuota berapa. Sampai sekarang kuotanya Olimpia baru ngerti. Walaupun persiapan sebetulnya sudah panjang lobbynya. Dari yang 100% informasi turun 50%, 50% turun 30%, 30% turun 20%, turun lagi 5%. Dari usia minimal 18 tahun sampai 60 tahun sudah dipersiapkan calon jamaah haji oleh masing-masing Kementerian Agama Kabupaten Kota termasuk di Banyumas. Ternyata karena waktunya belum ada keputusan berapa jumlah kuota dari Indonesia, waktu persiapan teknis pembangunan pendek, sehingga pemerintah demi menyelamatkan kesehatan dan sebagainya pembatalan haji untuk tahun ini. Bukan ditunda tapi membatalkan. Nah, tahun 2020 sudah dibatalkan, 2021 dibatalkan. Mudah-mudahan diberangkatkan nanti tahun 2022 kalau memang sudah ada keputusan dari Arab Saudi dan pandemi sudah tidak ada. Itu semacam itu. Yang pertanyaan Pak Kulur 2022 prioritas tahun 2022, Kementerian Agama diprioritaskan yang tidak berangkat tahun 2020 diprioritaskan diberangkat tahun 2022 dengan catatan sudah ada pemberangkatan calon jamaah haji termasuk dari Indonesia. Kami mensosialisasikan ini nanti pukul 12 hari ini dengan Ormas Keagamaan NU, Muhammadiyah, Al-Irsad LHI, KBHU, Majelis Taklim tentang bimbingan manasik haji, dan juga perwakilan jamaah atau calon karom, ketua rombongan yang akan berangkat tahun ini sebetulnya itu. Nanti kami sosialisasikan. Dan kami mengundang wartawan. Tadi pagi Pak Kakami langsung untuk melaporkan sejauh mana sosialisasi kepala kantor sejauh tengah tentang pembatalan haji. Saya jawab silakan nanti siang surat kami kirim dan undangan. Alhamdulillah tidak terlambat. Semacam itu. Saran kami kepada calon jamaah haji, pertama, tetap sabar menerima keputusan pemerintah. Yang kedua, ikhlas. Saya sering sampaikan, orang usah nyalahkan siapa-siapa. Orang usah gersulah, mau tambah meriah. Yang ketiga, tawakal, menerima keputusan dari pemerintah melalui Kementerian Agama dan menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sampaikan bahwa yang namanya haji intinya adalah panggilan dari Allah melalui proses kita yang ada di lingkungan kita masing-masing, di negara kita, di Kabupaten Banyumas. Intinya panggilan Allah. Tadi saya wartawan dari media Indonesia Jakarta baru telepon saya tadi di luar. Jadi apa? Labbaik Allahumma labbaik, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti Allah tidak memanggil calon jamaah haji dari Indonesia untuk tahun ini. Kita harus begitu. Sehingga tidak menyalahkan orang. Labbaik Allahumma labbaik, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti tahun ini tidak dipanggil oleh Allah. Pasti ada rahasia Allah. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Daripada kita melawan keputusan takdir Allah. Makanya saya sampaikan sering di mana-mana, ar-ridho bil qadha, ikhlas menerima takdir Allah. Walaupun mungkin secara manusiawi rasanya pahit, walaupun manusia rasanya tidak senang hatinya, tetapi ini ar-ridho bil qadha. Orang yang beriman, orang yang bertakwa modal untuk melakukan ibadah haji. Kalau Allah belum memanggil tahun ini, ar-ridho bil qadha, ikhlas, tawakal, sabar, menerima ketentuan Allah. Yang memang haji itulah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita ada, Pak Ibnu kurang apa, prosesnya dilalui, ujian, nanti puyeng, lulus, sudah mangkat. Pak Haji begitu, sudah mangkat misalnya. Mas Edo seperti apa?
sinau puyung dan sebagainya belum jadi berangkat. Ini ar-ridho bil qada, ikhlas menerima ketentuan Allah, harus begitu. Nah, panjenengan sebagai penyuluh harus bisa ikut menenangkan, harus ikut bisa memberikan kesabaran kepada calon jamaah haji. Aja malah jadi kompor. Bener yo ku nyoba maju sama tahun iki ku. Pemerintah buka priwe carane ora kayak yang lebih apa yang orang Arab Saudi. Nah, Masya Allah, jangan begitu. Sebagai corong Kementerian Agama, mendukung Kementerian Agama. Itu tentang haji nggih. Ar-ridho bil qada, Bapak haji itu memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah kita sebagai orang yang beriman. Sehingga adem ayem tentrem. Saya dapat dari KBYAU sudah bisa menerangkan kepada jamaah. Terima kasih kepada KBYAU, Majelis Taklim, Ormas Islam yang ikut membantu informasi ini sudah tentang KMA nomor 60 dari Menteri Agama tentang pembatalan ibadah haji. Ngaten nggih? Fahim tum? Satu selesai. Yang kedua tadi Pak Kasih berupas di luar tentang tugas-tugas pokok penyuluh fungsional. Kenapa mundur lagi? Kok Jaluk bisa menjawab, Kasih Dimas kudu menjawab. Ini saya maklum tadi siapa yang tanya ini? Siapa? Zainul Rahman, penyuluh anak di malu. Dijawab, tugas penyuluh apa? Kita kembali ke putusan Menteri Agama. Tadi kan saya sampaikan, yang namanya tugas penyuluh bukan hanya untuk Majelis Taklim saja. Dilihat KMA-nya. Jadinya kelihatan pinter. Nih, Pak Zainul Rahman, Pak Jaluk. KMA apa tugas penyuluh itu sudah ada. Pertama, tugasnya sebagai edukatif masyarakat, memberikan pendidikan keagamaan. Yang kedua, informatif, termasuk ini informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai konsultatif, tempat bertanya. Yang keempat, sebagai perlindungan kepada umat Islam. Ini tugasnya penyuluh semacam. Nah, materinya apa? Dibaca lagi, ada 9 pokok. Kerukunan umat beragama, masjid taklim, zakat, wakaf, itulah tugas panjenengan. Sehingga kalau dengan semacam ini untuk mikro diskusikan kembali. Nah, apalagi tadi ada yang tentang perekonomian umat, yaitu zakat dan wakaf. Kita di Kementerian itu punya penyelenggara haji, penyelenggara zakat wakaf. Kalau panjenengan kurang paham itu apa? Mengundang narasumber penyelenggara zakat dan wakaf yang namanya Pak Fauzi. Makanya saya kepada panjenengan titip, ayo kita sering belajar membaca. Aja bapak sama wong liya, orang bakal pintar. Semacam itu. Buat ini dibutuhkan oleh Bu, gawekan materi pointer tentang apa. Butuh ini gawe di sini. Ada orang belajar dulu. Jadi pernah lu wong anyar, orang ngerti apa-apa. Akhirnya jadi orang rampung. Nah ini kalian nggak mau membaca. Penyuluh juga begitu. Saya dulu pernah minta pada Faisal, tolong berikan materi ini. Yang penting gawe. Ketidaksempurnaan kita sempurnakan sama-sama semacam ini. Aja bapak dari nawang dia. Rasulullah Muhammad SAW, orang pintar itu ada 2. Nanti yang jadi kiai ini mau jadi kiai. 1, orang yang pintar kata Rasulullah itu yang mengetahui kekurangan sendiri, dan mau mengamalkan untuk orang lain demi kebaikan. Itu orang pintar. Artinya apa? Orang pintar itu yang tahu kekurangan sendiri, berarti mau belajar, mau membaca. Itu orang pintar. Dan mau memberikan amal kepada orang lain yang demi kebaikan. Itu nomor 1. Yang nomor 2, orang yang pintar kata Nabi, orang yang ingat mati. Nah, jabatan bukan segala-galanya. Kepala kantor udah apa-apa, amalin wakil bupati udah apa-apa, penyuluh ora apa-apa, dari mana Pak Kiai Maimun, Kiai Makmun berpensiun, kan udah apa-apa. Orang yang pintar, orang yang ingat mati. Dengan ingat matilah akan berbuat baik kepada siapapun, baik kepada Allah maupun kepada makhluk Allah. Ini orang yang pintar. Jadi udah pintar ngomong, udah pintar apa, itu pintar itu. Mengetahui kekurangan sendiri, mengoreksi kekurangan sendiri, tapi juga mau memberikan amal kepada orang lain. Yang kedua, orang yang ingat mati. Dengan ingat matilah berarti akan berbuat baik kepada siapapun, akan ibadah kepada Allah, amal soleh, gawe apik karo wong tua, gawe karo kanca. Banyak kan sering ngomong aja sering gersulah. Pak Menteri kan bilang ya, aja gersulah. Kalau sering gersulah mumet,
mumet meriang, orang dan madang dia udah duit akhirnya urung mati urung. Darani urip ora obat, darani obat urip bae. Nah, niku makanya saya minta kepada penyuluh tetap senang, baca. Kalau tugas dibaca. Aja Bapak mau mulia, mesti. Oh, saya kan dulu pernah jadi kasih pesantren, tahu tentang pondok pesantren, tahu jadi kasih pendidikan Mapenda, kasih bak TU 7 tahun lebih, kasih Bimas saya de facto 2 tahun, de jurus 1 tahun, banyak belajar dari itu. Nah inilah pengalaman kita. Kalau ada tugas diwaca Butini, diwaca, jamur di dalam laptop, jangan dibaca, dipelajari. Kadang-kadang yang diberitahu itu kan orang baru, tidak tahu apa-apa. Baru kelihatan saya nge-TikTok, terus pinter banget. Dan memang semacam ada yang pekerja, ada yang pemikir, ada yang bijaksana. Kebijakan oleh kepala kantor, pemikir oleh kasubag, pelaksana pekerja itu pekerja itu adalah staf. Kasih itu pemikir sama kasubag. Pekerja itu japel. Jangan untuk japel itu untuk pemikir, nggak bisa, tidak jalan. Tapi kebijakan kepala kantor, laksanakan pakai menu, ketik, japel, rampung. Ini yang harus kita semacam itu. Oleh karena itu, sekalian sebagai penyuluh memang tadi sampaikan semacam itu. Tugasnya banyak, tapi dengan bahasa agama, bahasa. Dalam Al-Quran pun yang namanya berkata itu banyak sekali. Kaulan karima, kaulan syadida, kaulan layyina, kaulan ma'rufa. Ada 9 kata-kata dalam Al-Quran luar biasa. Cek nanti, itu agama dibaca, oh ya ternyata betul. Cara berbicara pun diatur dalam Al-Quran, 9 bahasa dalam Al-Quran untuk mengucapkan kepada orang lain, luar biasa. Ini Pak Kiai nggih, Ki Makmun 9 nggih. Itu di Jawa Tengah itu ada 36 banyak 2 sih masalahnya. Di Indonesia itu ada 100 KUA. Nah, penyuluh berperan di sana. Kenapa? Intinya itu revitalisasi KUA itu bagaimana KUA menjadi pelayanan publik kepada seluruh umat beragama. Intinya itu. Nanti agama Kristen bisa kumpul di situ, agama Katolik di situ. Sekarang kesannya kantor urusan agama kecamatan hanya melayani umat Islam. Ini tugas pokok dari panjenengan juga. Makanya panjenengan sama Pak Kasbah juga adalah moderasi beragama. Karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menghormati, menghargai, dan juga saling bisa mengayomi minoritas dan mayoritas. Nggak ada masalah minoritas, tapi cuma NKRI. Ini tugas penyuluh. Contohnya etalase namanya begitu. Yang apa Pak? Di dalam rumah. Itu etalase ini di rumahnya Butin ini. Kan sendiri kau bilang kan gelas ya anak, gelas pecah ya anak, piala ya anak. Tapi sebagian untuk etalase apa paham? Nah kau nanti begitu. Revitalisasi kau artinya semacam tahun jeramnya kasih Bimas dan kau lebih berat ke depan semacam itu. Alhamdulillah yang pensiun dia di dalam hidup ini. Tahunya di mana baca. Yang kemarin ini tentang penyuluh, tahu tentang penyuluh. Amarnya tadi baru ikrar, tahu tentang ikrar. Dalam ini baru haji, kudu ngerti haji. Luar biasa. Alhamdulillah yang madangnya langkain hari kon madang dia. Kon madang apa begini? Belum mikir mangan lagi. Temblek 5 teketu. Kencot sinatane temenan. Ini siji pila ki bare. Ya, Mas. Dage loro. Ya. Apa? Aduh, rica-rica ya. Nah, ini kita semacam itu. Dari situ nanti kita ganti lagi atas nama Kadip Surya ada rapat internal. Kan begini warna-warna. Mulane gizine kudu akeh ngebut ini. Jadi nyong udu kalau Pak Bima jadi domel kalau Pak Kasih Bima. Ngira sutris. Nanti sutris. Stres. Mulane